Alexandra Daddario membuat para penggemar begitu kaget ketika dirinya disandingkan dengan aktor berkebangsaan Jepang, salah satu orang Asia yang beruntung bisa satu frame dengan Daddario. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Just Nonton. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Lost Girl and Love Hotel. Film ini dirilis pada tahun 2020 lalu, dan Alexandra Daddario berperan sebagai seorang guru salah satu sekolah di kota Jepang. Mengalami masalah yang cukup berat dalam hidupnya, ia menemukan seorang pria lokal yang seketika dirinya merasakan tenang dalam menjalani sebuah hidup. Apapun film yang diperankan oleh Alexandra Daddario pasti akan tetap menarik untuk ditonton. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Film berawal dari seorang wanita yang menjadi peran utama dalam film ini. Wanita ini bernama Margaret. Ia sedang berjalan di sebuah lorong yang gelap, dan tanpa disadari ia diikuti oleh seorang pria yang sedikit membuatnya takut. Margaret pun kemudian mengeluarkan sebatang rokok, namun Margaret malah tidak memiliki korek. Dan pria yang mengikutinya tersebut terdengar menyalakan sebuah pematik korek api. Margaret pun menghadap ke belakang, dan malah meminta pria tersebut untuk mengantarnya ke sebuah hotel yang disebut Cinta. Film pun dimulai. Di dalam sebuah kereta di kota besar Jepang, Margaret tampak kusam yang sedang menuju sekolah pramugari, tempat ia bekerja menjadi seorang asisten guru di sana. Dan setelah kelas usai, ia pun menuju ke rumahnya. Pada malam hari, Margaret mendatangi sebuah bar kecil yang menjadi tempat favoritnya. Di sana, ia bertemu dengan teman-temannya yang juga berada di sana. Dari sini, mulai terlihat sepertinya Margaret adalah sosok pribadi yang tidak baik, karena suka minum-minum. Kemudian, Margaret pun pergi ke sebuah toilet. Di tengah itu, seorang pria Jepang juga memasuki toilet yang sama. Tanpa disadari, Margaret malah mencomot pria tersebut. Setelah dari bar itu, ia pun pulang bersama teman prianya yang bernama Liam. Margaret pun diajak ke sebuah hotel, namun Margaret malah menolak untuk pergi dengan memberikan alasan bahwa Liam sudah seperti kakaknya sendiri. Margaret yang berdiri sendirian menunggu kereta melintas, ia melihat sebuah mobil berhenti di hadapannya, dan seorang pria Jepang menatap Margaret. Setelah itu, di sebuah rumah makan, Margaret terlihat tertarik kepada salah satu pria Jepang yang sedang duduk bersama teman-temannya. Terlihat dari raut wajah Margaret yang senyum-senyum tersipu malu ketika pria Jepang itu menatapnya. Ketika selesai dari tempat makan itu, ternyata Margaret sudah menggandeng pria yang disukainya tersebut. Kemudian, mereka berdua pergi ke sebuah hotel dan langsung melakukan sebuah penanaman benih. Di saat sedang melakukan ritual tersebut, terlihat Margaret memiliki sifat hardcore dalam bercinta. Margaret meminta ikat pinggang pria tersebut untuk dililitkan di lehernya dan meminta pria itu menariknya ketika bercocok tanam. Karena pria ini tidak terbiasa dengan gaya itu, ia pun menolak untuk melakukannya. Di pagi harinya, Margaret menuju ke sekolah tempat ia mengajar. Terlihat Margaret sangat berantakan dan terlihat sedang terburu-buru karena ia datang terlambat ke kelasnya. Datangnya Margaret ditolak oleh guru di sana yang menyuruh Margaret untuk pulang saja dan beristirahat. Tidak pulang ke rumah, ia pun mampir ke sebuah perpustakaan untuk melihat-lihat sebuah buku. Tapi yang dilihatnya malah sebuah buku Jepang tentang gaya penanaman benih. Tak lama setelahnya, seorang pria datang menghampirinya. Pria ini pernah bertemu dengan Margaret di perlintasan kereta api. Pria Jepang ini bernama Kazu. Mereka pun berbincang-bincang di sana. Dan setelah itu, Margaret pun meminta pria tersebut untuk mengantarnya ke sebuah hotel. Dan ketika dalam perjalanan menuju ke kamar, Margaret tiba-tiba menyosor pria Jepang itu. Sepertinya, Margaret hanya mencari kepuasan dan juga mencari seorang pria yang dapat memuaskan nafsunya. Setibanya di kamar, penanaman benih pun akan dilakukan. Dan sepertinya, Margaret menemukan apa yang dicarinya selama ini. Karena pria Jepang itu mengikuti apa kemauan dari Margaret, dari gaya hardcore yang diinginkannya selama ini. Selesai bercocok tanam, terlihat raut wajah Margaret begitu sangat bahagia.
Di pagi harinya, Margaret pun kembali ke sekolah untuk mengajar seperti biasanya. Di sekolah tersebut, Margaret bertugas menjadi seorang guru bahasa Inggris. Setelah selesai mengajar, Margaret pun keluar dari sekolah dan terlihat di seberang jalan sudah ada Kazu yang menunggunya. Kemudian Margaret diajak ke sebuah rumah makan lesehan Jepang. Ketika hendak membuka sepatu, Margaret merasa malu karena kaos kaki yang ia pakai ternyata bolong. Margaret pun meminta Kazu untuk pergi ke tempat lain. Akhirnya mereka berdua makan di sebuah restoran yang tanpa harus membuka sepatu. Ketika sedang asik-asik makan di sana, beberapa pria membuat keributan kepada Margaret. Margaret pun menuju ke sebuah toilet. Di tengah itu, Kazu mendatangi meja pria yang telah membuat kekacauan di sana. Sepertinya Kazu memiliki sebuah power di sana. Mungkin ia merupakan pemimpin gangster atau mafia. Dan ketika Margaret yang telah usai dari toilet, seketika suasana restoran tersebut menjadi tenang. Dan orang-orang yang sebelumnya membuat keributan di sana sudah tidak ada di tempatnya. Setelah mereka selesai makan, mereka pun langsung bersiap-siap untuk melakukan bertanam benih. Mantap. Selesai melakukan hal tersebut, mereka berdua pun melanjutkan hal lainnya dengan berbincang sejenak. Kazu mengungkapkan bahwa dirinya harus menikah dengan wanita lain. Padahal, Kazu sebenarnya sudah mencintai Margaret. Dan begitu juga sebaliknya, Margaret sudah juga terlanjur mencintai Kazu. Tradisi Kazu sebagai anggota gangster, sebuah istilah potong jari adalah sebagai ungkapan permintaan maaf bagi seorang anggota. Margaret yang merasa sebelumnya sudah menemukan kebahagiaan, harus kembali frustasi dalam kehidupannya. Mau tidak mau, Margaret harus berusaha bangkit dalam keterpurukannya itu. Ia pun kembali ke sekolah untuk mengajar. Sebelum pulang sekolah, ia mendapatkan sebuah kado yang berisikan sebuah buku yang dibacanya ketika berada di perpustakaan. Di sana juga terdapat sebuah kartu nama Hotel Cinta, dan pastinya itu adalah kado pemberian dari Kazu. Kazu mengundang Margaret untuk datang ke hotel yang sudah tertera di dalam buku tersebut. Ketika bertemu, mereka kembali melakukan cocok tanam. Keesokan harinya ketika Margaret hendak menjalani rutinitas hariannya, dirinya dihampiri oleh Kazu sebelum masuk ke dalam sekolah. Di sana Kazu memberikan hadiah kepada Margaret, sebuah hadiah yang berisikan kaos kaki. Margaret yang berniat untuk mengajar malah tidak jadi karena ia sudah terlanjur bucin dengan Kazu dan memutuskan untuk pergi dari sana bersama Kazu. Di dalam kereta, Kazu memperlihatkan beberapa foto-foto masa kecilnya. Setelah sampai di tujuan, mereka berjalan kaki menaiki sebuah bukit untuk menuju ke tempat kuil. Mereka memasuki ke ruangan kuil tersebut. Di dalam kuil itu, Kazu percaya jika kita berada di dalam sana dapat menghilangkan atau melupakan masa lalu yang menyedihkan. Dan setelah dari sana, mereka pun menuju perjalanan pulang. Margaret yang tertidur di dalam kereta, tiba-tiba Kazu pergi meninggalkan Margaret sendirian di sana. Masalah lainnya yang dialami oleh Margaret ketika besoknya ia kembali ke sekolah. Ia dikagetkan dengan adanya seorang asisten guru pengganti di posisinya Margaret. Dan itu artinya bahwa Margaret telah dipecat dari sekolah tersebut. Kemudian beberapa teman perempuannya Margaret juga harus pergi dari Jepang, meninggalkan sendirian di sana. Hari buruk yang terjadi membuat Margaret semakin frustasi. Ia pun tidak berhenti sampai di situ. Margaret harus bertahan hidup sendirian di kota Jepang. Ia pun melamar pekerjaan menjadi seorang pekerja esek-esek. Namun pekerjaan itu tidak membuatnya bahagia. Kemudian di suatu hari Margaret melihat Kazu yang sedang membantu istri dan ibunya yang hendak berangkat pergi. Kemudian Margaret berjalan mengikuti Kazu. Dan sampailah mereka di sebuah tempat. Margaret kemudian mencari keberadaan Kazu. Kehilangan jejak membuat Kazu datang menghampirinya. Namun di sana, Kazu malah memarahi Margaret. Namun dengan rasa hati yang tulus, Margaret mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Kazu. Namun Kazu malah mencicipi Margaret dari belakang. Bangsat. Margaret yang frustasi, dirinya hampir saja ditabrak oleh pengendara mobil. Tapi untungnya seorang pria tua berhasil menyelamatkannya. Dan untuk kembali bertahan hidup, Margaret mencoba untuk kembali melamar pekerjaan, menjadi seorang pelayan para pria-pria hidung belang. Tapi sayangnya pekerjaan yang dijalani oleh Margaret harus terpaksa ia lakukan untuk bertahan hidup. Margaret yang tak lepas dari alkohol, sekarang dirinya menjadi seorang yang peminum berat. Hingga suatu malam tiba, dirinya diikuti oleh seorang pria.
adegan yang berada di awal film tadi. Kemudian pria itu mengajak Margaret ke sebuah kamar. Di sana pria tersebut meminta untuk melepaskan semua pakaiannya. Tidak hanya itu, pria tersebut juga meminta Margaret untuk tengkurap di atas kasur. Kemudian pria tersebut mengikat tangan dan kakinya Margaret. Di sana Margaret sepertinya sudah merasa pasrah. Bahkan ketika pria tersebut mengatakan untuk membunuhnya, Margaret hanya bilang silakan jika pria itu mau. Ketika pria itu ingin mencicipi Margaret, tiba-tiba kita dikagetkan dengan dobrakan sebuah pintu, yang ternyata itu adalah Kazu yang datang untuk menyelamatkannya. Setelah Margaret menjalani hidup yang cukup rumit di kota Jepang, ia pun memutuskan untuk pulang ke negara asalnya. Ketika Margaret yang berada di dalam pesawat, ternyata salah satu pramugari di sana adalah salah satu siswinya yang dulu pernah ia ajar. Siswi itu pun menatap Margaret dan mereka saling memberikan sebuah senyuman. Di sisi lain, Kazu yang sedang berada di sebuah kereta, ia mendapati panggilan telepon dari Margaret. Ia memberitahu bahwa dirinya akan pulang ke negara asalnya. Kemudian kita diperlihatkan dengan salah satu jari Kazu yang diperban, yang artinya jari Kazu telah dipotong sebagai ungkapan permintaan maafnya. Seperti itulah alur cerita dari film Lost Girl and Love Hotel. Akting Alexandra memang tidak bisa diragukan lagi. Wanita cantik satu ini mampu membuat para audiens merasakan feel di setiap peran yang dimainkannya. Dan ia akan selalu menjadi primadona bagi kaum Adam. So, bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Dan bagi kalian yang ingin request film yang ingin saya ceritakan, silakan berkomentar. Saya Jody Setiawan, thanks for watching video and until next time.